Minasan aku mau. Oke, hari ini saya ingin menjelaskan tentang pekerjaan 313. Itu aja pekerjaan lifeline atau Irafenu Koji atau pekerjaan lifeline. Pekerjaan lifeline ini adalah pekerjaan yang membuat listrik, gas, air, dan fasilitas yang lain penting bagi kehidupan itu disebut lifeline. Nah, itu disebut pekerjaan untuk dalam masyarakat informasi sekarang. Jadi pekerjaan yang dibutuhkan buat masyarakat itu pekerjaan lifeline. Nah, oke, kita lanjut aja ke taking koji, pekerjaan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik itu melewati jalur transmisi dan dialirkan ke gedung dari fasilitas gardu induk melalui tiang listrik atau bawah tanah. Jadi di Jepang tuh listriknya tuh melewati tiang atau melewati jalur bawah tanah agar bisa menyalurkan listrik tuh ke rumah-rumah. Jadi kebanyakan sih lewat bawah tanah sih untuk mempergampang agar orang itu tidak terkena namanya tersengat listrik atau katsudeng, sengatan listrik, kecelakaan kesengatan listrik, makanya buat ke bawah tanah. Nah, itu pekerjaan listrik. Nah, yang kedua ada pekerjaan gas kota. Nah, gas kota ini gas alam cair yang diangkut oleh kapal tanker besar, dimasukin ke dalam tangki penyimpan. Gas dalam tangki penyimpan melewati pipa gas yang terkubur dalam tanah, diuapkan dalam perjalanan, diberi bau dan disimpan dalam tangki berbentuk pola yang disebut penampung gas. Nah, jadi di Jepang tuh sama aja kayak listrik, tapi gasnya itu diambil dulu dari kapal tangki, disalurkan ke tangki penyimpan, lalu disalurkan lagi ke tekanan tinggi di penampungan gas. Setelah di penampungan gas diatur-atur lagi, lalu disebarkan ke rumah-rumah warga untuk membuat ke rumah warga untuk membuat kapalnya untuk setiap warganya itu mendapatkan gas. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, oke, kita lanjut aja ke pekerjaan selanjutnya, adalah pekerjaan suplai air dan drainase. Dalam pekerjaan suplai air yang diambil dari sungai dulu dimurnikan ke pabrik murnian air dan simpan di reservoir air bersih dan di reservoir distribusi. Jadi air yang bersih itu air yang diambil dari sungai lalu dimurnikan melalui pabrik pemurnian air dan disimpan di reservoir air. Jadi mungkin kita mengambil air di sungai untuk dibersihkan, dimurnikan. Setelah airnya bersih mungkin bisa jadi dijual belikan atau nggak disalurkan ke rumah warga. Nah, oke, kita lanjut saja ke pekerjaan telekomunikasi. Dalam pekerjaan telekomunikasi, pembangunan terutama dilakukan terhadap jaringan untuk mentransmisikan dan menggunakan informasi seperti pekerjaan telepon, internet, dan lain-lain. Jadi pengerjaan ini ya tentang internet gitu, tentang internet komunikasi yang ada di pekerjaan komunikasi dan membuat kabel-kabelnya. Oke, kita lanjut ke pekerjaan peralatan dingin dan penyejuk udara. Nah, jadi penyejuk udara adalah atau bisa disebut nama alatnya perangkat siklus air pendingin. Pembuatan peralatan yang menyesuaikan suhu dan kelembapan serta memurnikan untuk membuat nyaman tinggal di ruang. Obat ini untuk memurnikan kelembapan dan suhu agar alatnya tuh bersih dari hal-hal yang kotor dan sejuk. Jadi membuat ruangan tuh menjadi lebih nyaman dipakai karena udaranya menjadi bersih. Oke, kita lanjut adalah pekerjaan kebersihan suplai air dan atau drainasi, atau nama alatnya adalah perangkat pompa suplai air. Pekerjaan untuk memasang peralatan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal menggunakan air dan air panas.
Jadi alat dari pembersihan suplai air itu dibersihkan menggunakan air atau air dan air panas untuk membuat airnya itu bersih dari hal-hal yang kotor, karena mungkin air panas itu bisa membunuh kuman-kuman, karena bisa membunuh kuman-kuman, karena biasanya orang yang menggunakan air panas itu bisa membuat kuman-kuman jadi hilang karena dari tekanan hawa panasnya. Lalu bisa membuat tempat tinggal juga jadi bersih kalau kita sering membersihkan suplai air dan drainasi. Ya, dari saya sekian, terima kasih.